Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada masa pandemi seperti sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Fariha Maurena Mira. Saya sebagai moderator pada acara talk show hari ini yang akan memandu berjalannya acara dari awal sampai akhir. Nah, di siang hari ini kita akan mengadakan talk show yang diselenggarakan oleh Girls Cycle dengan judulnya yaitu Circle Talk 2.0 yang bertemakan perempuan dalam perspektif fisiologi. Nah, untuk mengupas lebih dalam terkait tema kita pada hari ini, kita mengundang narasumber kita yang luar biasa, yang berpengalaman di bidang fisiologi. Sebelumnya, karena tak kenal maka tak sayang, mari kita mengenal terlebih dahulu narasumber kita. Beliau bernama Dr. Cynthia Wahyu Asrizal, MSI AIFOK. Beliau lahir di Solo pada tanggal 21 September 1988. Beliau menempuh pendidikan S1 di Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Unsia pada tahun 2012, pendidikan S2 di Ilmu Kedokteran Dasar Minat Ilmu Faal Fakultas Kedokteran UNER pada tahun 2018, dan sekarang bekerja sebagai dosen di bagian Fisiologi Fakultas Kedokteran Unsia dari tahun 2014 sampai dengan sekarang. Tadi adalah sekilas tentang narasumber kita untuk mengenal lebih dalam siapa sih yang akan memberikan informasi kita pada talk show kita hari ini. Nah, untuk itu mungkin sebelumnya kita bisa menyapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum dokter, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Kita akan memulai talk show kita dengan membukanya terlebih dahulu. Mungkin kita bisa memulai dengan meminta pemahaman dari dokter terkait bagaimana pendapat dokter terkait dengan apa yang dimaksud dengan perempuan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan atau mengundang saya untuk acara ini. Kalau perempuan ya, kalau menurut saya perempuan itu ya ada dari banyak aspek, banyak sisi kita bisa melihat. Yang jelas yaitu ada gender, ada laki-laki, ada perempuan. Kalau dalam pandangan Islam ya bahwa Allah yang punya banyak keistimewaan gitu ya. Perempuan itu nantinya akan menjadi istri, akan menjadi ibu, kemudian akan menjadi madrasah bagi anak-anaknya, kemudian pendamping bagi laki-laki, sehingga memang istimewa. Jadi seorang perempuan itu juga perlu untuk cerdas, perlu juga untuk percaya diri. Dari definisi tadi yang dokter sampaikan, kan kita membahas terkait kaitannya perempuan dengan fisiologi. Nah, menurut dokter, apa sih yang dimaksud dengan fisiologi itu? Ya, fisiologi sebenarnya itu kan cabang ilmu biologi ya. Kalau di kedokteran kita fisiologi kedokteran, nanti fisiologi ilmu yang mempelajari tentang cabang ilmu yang mempelajari tentang mekanisme kerja sistem-sistem tubuh di manusia. Jadi kayak fungsi-fungsi tubuh manusia gitu ya. Jadi ada banyak kan sistem di tubuh kita, ada sistem respirasi, ada sistem kardiovaskular. Nah, itu nanti dipelajari bagaimana fungsi dari sistem pernapasan, bagaimana sistem itu nanti terdiri atas organ-organ, ada misalnya paru-paru, kemudian bagaimana organ itu bisa bekerja untuk menjalankan tujuannya, misalnya menyediakan kebutuhan oksigen, karbon dioksida, gitu juga yang lain-lain, sistem kardiovaskular, sistem urogenitalia, sistem digestif, sistem saraf, banyak ya, sistem hematologi, bagaimana fungsinya itu, fungsi jantung dan pembuluh darah itu bisa berjalan normal untuk memenuhi tujuannya. Tujuan jantung adalah supaya darah itu bisa terpompa ke seluruh tubuh, sehingga nanti yang diangkut oleh darah, oksigen dan nutrisi bisa sampai ke sel, sehingga nanti sel itu bisa melaksanakan kerjanya sesuai dengan tupoksinya masing-masing, sel saraf, sel paru, sel jantung. Nah, itu. Dan itu harus dalam kondisi normal. Gitu. Tubuh itu juga pada ilmu fisiologi kita sebenarnya mempelajari jikalau terjadi gangguan atau ketidakstabilan ya, karena kita setiap hari beraktivitas, makan, minum, stres, beraktivitas, dan itu pasti mengganggu. Dia tidak mungkin
kaku gitu. Nah, ketika terjadi perubahan, maka tubuh akan melakukan mekanisme kompensasi agar mengembalikan dia sampai ke normal. Sampai segitu fisiologi. Kalau nanti tubuh misalnya tidak adaptasi dari luar itu kemudian menyebabkan tubuh tidak mampu mengembalikan homeostasisnya menjadi fungsi normal, fisiologis normal, maka baru nanti muncul gejala yang kita rasakan dan nanti baru yang muncul namanya. Kalau tadi kan sedikit ya kan dibilang sudah ahli gitu ya. Memang saya dari kedokteran kemudian ambil S2 di fisiologi. Namun ternyata perkembangan ilmu pengetahuan itu luar biasa gitu. Jadi kayak fisiologi itu tidak hanya lagi fungsinya secara garis besar gitu, tapi orang sudah meneliti dan ilmu itu sudah dapat bahkan sampai tingkat selnya. Molekul-molekul yang di dalam selnya itu juga melakukan fungsi-fungsinya, ionnya, elektrolitnya. Sampai seperti itu gitu. Jadi yang gimana ya, semakin kita belajar tuh kayak semakin bukannya makin banyak, tuh ternyata makin banyak yang belum kita ketahui ternyata. Masya Allah, ternyata ilmu Allah itu masih ada gitu. Jadi fisiologi itu ilmu yang mempelajari tentang fungsi tubuh manusia, sistem tubuh manusia dalam menjalankan fungsinya masing-masing agar selalu dalam posisi normal. Jadi kalau dalam ada kondisi sakit apa saja, penyakit apa saja, maka yang dilakukan di luar itu tata laksana atau terapinya adalah supaya tubuh kembali dalam fisiologis normalnya, kembali dalam fungsi normalnya seperti apa. Nah, dari definisi tadi kan dok, bagaimana sih jika dikaitkan perempuan itu dilihat dari perspektif fisiologi tersebut, dok? Iya, bagaimana perempuan dalam perspektif fisiologis ya. Mungkin kita kaitkan dengan yang khas pada perempuan saja ya, sepertinya ya. Karena kan tadi saya bilang kalau fisiologi ada sistem respirasi, ada sistem kardiovaskular. Mungkin kalau secara garis besar biasanya kalau kita mengajarkan memang ya respirasi ya begitu, ada ventilasi, ada difusi, pertukaran gas, ada kita menghirup udara, ada pertukaran gas, kemudian ada perfusi, transport perfusi. Lebih kurang sama. Walaupun nantinya karena kemajuan ilmu pengetahuan sampai detail-detailnya itu memang ada hormon-hormon yang berbeda dengan perempuan. Namun secara fisiologis yang khas pada perempuan itu ya apa ya, yang khasnya itu ya bahwa anatomis fisiologis ya, anatomisnya tuh bahwa perempuan itu kan berbeda dengan laki-laki ya. Kalau anatomisnya berarti perempuan itu punya ya organ-organ seksnya berbeda ya, mereka punya rahim, punya ovarium, punya tuba falopi, punya vagina. Kemudian hormon-hormonnya juga berbeda. Ada hormon estrogen, progesteron gitu kan, biasanya lebih tinggi, kan banyaknya pada perempuan, walaupun pada laki-laki juga ada, tapi tidak sebanyak pada perempuan. Nah itu nantinya akan mendukung yaitu fungsi fisiologis perempuan yang khas, yang spesifik, ya, bahwa perempuan itu nantinya akan haid, akan bisa hamil, akan bisa hamil, kemudian akan bisa melahirkan, kemudian menyusui. Nah, itu juga didukung oleh hormon-hormon, ada hormon oksitosin, ada hormon prolaktin, bisa menyusui. Nah, kan pada laki-laki tidak ada. Ya, seperti itu. Jadi, khasnya pada perempuan itu adalah perempuan ya, bisa haid, hamil, melahirkan, dan menyusui. Gitu ya. Ya, mungkin lebih kurang seperti itu. Untuk yang parameter-parameter lain mungkin tidak terlalu jauh berbeda, ya, kecuali ada beberapa parameter-parameter normalnya, misalnya massa otot, misalnya massa otot biasanya lebih rendah dibanding laki-laki, misalnya gitu. Kemudian massa lemak tubuh, komposisinya ya proporsi dalam kondisi normal, walaupun kondisi pada setiap orang pasti berbeda-beda ya. Kalau ya obesitas, kalau ya overweight, ya itu pasti berbeda. Tapi kalau misalnya dalam kondisi normal, memang proporsinya, komposisinya misalnya lemak tubuh pada perempuan lebih banyak pada laki-laki. Kemudian tulang juga sedikit lebih berat pada laki-laki. Kemudian otot juga sedikit lebih tebal atau lebih berat lah. Misalnya ada laki-laki. Kemudian yang berbeda mungkin yang saya tuh HB. HB kan itu juga berbeda ya, laki-laki sedikit lebih tinggi gitu. Walaupun ada rentang nilai yang sama, tapi perempuan lebih rendah sedikit masih kita anggap normal. Yang lain lebih kurang sama sih, leukosit, trombosit, tekanan darah, nadi, semua. Mungkin tadi terkait hormon, kan berbeda tadi estrogen, progesteron dia lebih banyak pada perempuan. Nah itu akan membuat ciri khas perempuan juga lebih berbeda dari laki-laki ya, bahwa penumpukan lemaknya jadi berbeda di bagian badan, misalnya bagian pinggul,
seperti itu. Jadi khas badannya juga akan berbeda. Ya lebih kurang seperti itu ya. Kalau dalam fungsi-fungsi lain secara garis besar sih nggak terlalu berbeda. Dalam fungsinya ya, fungsi jantungnya, pembuluh darahnya dalam melaksanakan tugasnya, bagaimana tahapan-tahapannya, sistem saraf, bagaimana neurotransmitternya yang berperan. Nah itu mungkin seperti itu. Berarti kurang lebih banyak juga perbedaan antara fisiologi laki-laki dan perempuan seperti itu ya, Dok? Ya, ada beberapa perbedaannya. Ada beberapa perbedaan, ada persamaan. Nah, dengan perbedaan tadi, bagaimana dengan kerentanan akan penyakit pada tubuh perempuan dan bagaimana cara mencegah adanya kerentanan penyakit ini, Dok? Oke, kerentanan ya. Kalau kita berbicara kerentanan, sebenarnya kan kalau setiap penyakit itu kan sebenarnya sudah ada epidemiologi. Biasanya orang ada banyak meneliti epidemiologi ya pada setiap penyakit itu, ini yang lebih banyak laki-laki apa perempuan nih, yang lebih sering laki-laki atau perempuan gitu. Itu ada. Tapi itu juga multifaktorial sih sebenarnya, karena kita tidak bisa mematok juga karena ada faktor genetik, ada faktor gaya hidup juga di sana. Kalau misalnya memang yang khas sekali ya tentu yang berkaitan dengan fisiologis perempuan tadi yang berbeda ya, karena berkaitan dengan hormon-hormon yang berbeda, kemudian dengan fungsi tubuhnya yang bisa haid, bisa hamil, melahirkan, menyusui. Nah itu juga itu apa namanya? Mungkin kalau kita bilang lebih rentan di sana ya, karena mungkin laki-laki tidak punya yang seperti itu. Misalnya apa ya? Kalau misalnya yang berkaitan dengan organ reproduksi ya lebih rentan misalnya kalau di payudara ada CA mami atau kanker payudara, kemudian di rahim ada CA rahim. Nah yang paling tinggi itu kan ada CA cervix ya, CA cervix dan lain-lain. Kalau untuk bagaimana cara kita mencegahnya, setiap penyakit itu sebenarnya caranya adalah bahwa kita menghindari etiologi dan faktor resiko gitu. Jadi kalau kita menghindari etiologi dan faktor risiko, insya Allah kita nggak kena. Etiologi itu adalah sesuatu yang memang pasti menyebabkan itu. Misalnya kanker serviks itu disebabkan oleh human papillomavirus misalnya. Atau kalau misalnya contoh awamnya misalnya kayak kita kena tipes, nah itu pasti kena. Itu penyebabnya adalah ada bakteri Salmonella typhi. Gitu. Tapi ada namanya faktor resiko. Nah, faktor resiko itu adalah orang tersebut berpeluang lebih besar kena itu kalau dia melaksanakan hal itu. Tapi belum tentu juga dia melakukan hal itu dia akan kena. Contohnya kayak misalnya merokok itu risk factor untuk CA paru. Iya, banyak penelitiannya orang yang merokok itu kena kanker paru. Tapi ada orang yang nggak merokok, nggak kanker paru, itu ada. Makanya kita sebut dia faktor risiko. Makanya kita berusaha untuk jangan dekat-dekat sama etiologi, terus jangan dekat-dekat sama untuk kalau yang tadi kalau berkaitan dengan organ reproduksi, tentu kita menjaga apa ya, menjaga kesehatan organ reproduksi kita, gitu ya. Kalau misalnya untuk CA cervix, nah itu dia kan etiologinya karena virus dan dia sexual transmitted disease, penyakit yang disebarkan melalui hubungan seks adalah bagaimana tidak ya apa namanya hubungkan sembarangan gitu orang sembarangan atau dengan yang bukan pas berbeda pada CA cervix itu faktor resiko hormonal juga ada, maka kita biasanya menganjurkan tidak hanya pada CA cervix ya, pada CA mame, kanker payudara itu faktor resikonya penggunaan hormon. Jadi biasanya kita menyarankan tidak menggunakan kontrasepsi hormonal. Jadi ada pilihan kontrasepsi lain. Terus itu yang spesifik ya. Kalau misalnya yang umum untuk faktor risiko itu biasanya tetap bahwa lifestyle. Lifestyle itu juga sangat berpengaruh. Itu sesuatu yang bisa kita modifikasi kan, lifestyle. Lifestyle ini enak karena memang ketika kita mengubah lifestyle maka yang dia sasar itu banyak gitu, tidak hanya CA, penyakit metabolik juga insya Allah akhirnya bisa terselamatkan gitu ya. Jadi lifestyle itu ya memang gaya hidup aktif, kemudian makanannya bergizi, seimbang, mengurangi yang junk food, mengurangi yang MSG, seperti itu. Jadi mungkin enaknya itu memang gaya hidup sehat dan aktif itu memang ini ya. Jadi kita nggak mikir spesifik satu-satu gitu. Memang gaya hidup sehat dan aktif sehingga nanti dia tersasar semua baik sehat. Mungkin ini ya saya mau ini sedikit sharing untuk kekhususan tadi kan perempuan tadi kan punya hormon estrogen yang lumayan cukup tinggi. Nah, hormon estrogen itu ternyata dia
membantu untuk menjaga kepadatan tulang. Jadi dia menjaga supaya vitamin D, bukan vitamin, kalsium yang ada di tulang itu tidak diresorpsi, tidak ditarik keluar dari tulang ke darah gitu. Membantu menahan itu. Sehingga kita tulangnya bisa kuat gitu, bisa tetap kuat, terjaga, tetap kompak. Namun ketika memasuki usia menopause itu kan kadar estrogennya biasanya turun. Nah kalau turun, nah nggak ada lagi salah satu faktor yang menahan tulangnya bisa kompak gitu. Walaupun ada hormon-hormon yang lain, tapi udah berkurang satu nih penahannya, makanya sering kita dengar pada wanita-wanita yang sudah menopause jatuh osteoporosis gitu ya, tulangnya patah. Kadang kalau dalam kondisi yang sangat berat sekalipun tidak jatuh pun trauma sedikit saja itu udah bisa langsung patah gitu. Nah, mungkin yang bisa kita lakukan adalah pada saat masih muda itu berusaha memadatkan tulang kita. Jadi walaupun nanti sudah menopause, udah berkurang estrogennya, dia terkikis lah istilahnya, terreabsorpsi kalsiumnya tetap masih cukup lah, cukup padat gitu ya. Jadi untuk kepadatan massa tulang itu dikatakan itu puncaknya pada usia 30. Nah, dia belum 30 kan. Jadi pada usia 30 itu, sebelum itu kita masih bisa stok nih tulangnya supaya padat. Jadi makanlah yang tinggi-tinggi kalsium, tinggi fosfat. Kemudian juga bergerak aktif. Nah, jadi kalau tulang itu dia tertekan, kalau dia tertekan maka dia akan semakin padat gitu. Jadi kalau kita jalan, kita pakai kaki kita pakai tangan kita, kan dia ketekan, nah insya Allah dia akan menjadi semakin padat. Jadi nanti harapan kita, walaupun nanti setelah di atas 55 tahun, estrogen kita sudah menurun, ada satu penyangga supaya tulang tetap padat itu sudah berkurang, ya tetap tidak ya tetap tidak sampai yang keropos banget gitu ya, keropos banget yang sedikit aja tersenggol langsung. Mungkin kurang itu ya saya. Nah, itu dari hal tersebut kan dok, tadi dokter sudah menjelaskan bagaimana perempuan dari perspektif fisiologi. Nah, jika dilihat dari perspektif fisiologi ini, kompetensi apa saja yang diungguli perempuan dari fisiologinya gitu dok? Kompetensi ya, ini gimana ya, kalau kompetensi tadi kan kalau misalnya yang khas banget itu ya, bahwa perempuan itu ya punya kemampuan yang berbeda tadi kan pada sistem reproduksi ya, bahwa memang perempuan itu berbeda, dia bisa kan punya haid, bisa melahirkan, bisa menyusui. Nah itu mungkin itu yang berbeda ya, tidak ada pada laki-laki. Dan hormon estrogen tadi kan juga, estrogen dan progesteron tadi itu juga membuat komposisi lemak tubuh kita itu terdistribusi pada tempat-tempat seperti di dada, di payudara, kemudian di pinggul. Nah, itu juga sebenarnya untuk menyokong ya proses kita bisa hamil, kemudian proses kita untuk melahirkan, kemudian hormon-hormon, ada hormon oksitosin, kemudian prolaktin. Nah, itu juga menyokong bahwa perempuan itu akhirnya dipersiapkan untuk bisa menyusui. Semua pasti bisa, insya Allah bisa menyusui, bisa melahirkan secara normal, seperti itu ya. Itu kalau kompetensi secara spesifiknya ya. Namun kalau misalnya yang lain tadi, seperti misalnya kayak saya katakan tadi bahwa memang komposisi lemak tubuhnya berbeda. Kemudian ototnya memang laki-laki karena hormon testosteronnya lebih banyak, maka dia akan membuat otot itu jauh lebih besar gitu. Jadi serabut ototnya sebenarnya sama, tapi masing-masing serabut otot itu punya volumenya lebih besar gitu pada laki-laki, sehingga dia masanya lebih besar, sehingga mungkin memang kemampuan ininya itu lebih besar gitu. Namun sebenarnya itu multifaktorial juga ya. Jadi tidak langsung baku bisa laki bisa perempuan lebih kurang, enggak. Karena ada faktor lain, ada faktor misalnya terlatih. Kalau perempuannya kemudian dia olahraga bugar, exercise-nya bagus, misalnya dia latihan, dia olahraga teratur, aktivitas fisiknya baik, komposisi tubuhnya, indeks massa tubuhnya bagus, maka tentu dia dibandingkan dengan laki-laki yang kemudian tidak terlatih, obesitas, overweight, tentu berbeda, gitu, jauh berbeda. Jadi multifaktorial sih sebenarnya kalau untuk yang seperti itu tidak bisa kita patok. Laki-laki harus, perempuan enggak. Ya tergantung terlatih. Jadi kekuatan jantung paru kita itu juga bisa dilatih sebetulnya gitu. Jadi kan saya dan adik mungkin nggak sama. Kalau walaupun saya misalnya lebih tua, tapi kalau misalnya saya olahraganya teratur, saya terukur
latihan aerobiknya untuk ketahanan jantung paru, mungkin bisa saja jantung paru saya mungkin lebih bagus dari adik-adik atau malah lebih bagus dari laki-laki yang tidak terlatih. Banyak faktor sebenarnya yang juga bisa saling mempengaruhi gitu. Jadi kita lihatnya dari berbagai. Kalau dari perbandingan tadi dok, kan sekarang kayak ada istilah yang apa, laki-laki tuh mungkin kuatnya tuh kayak kasarnya lebih kuat gitu daripada perempuan, masih bisa dilatih gitu dan bisa ya menyesuaikan dari laki-laki gitu. Menurut dokter gimana? Iya, ini tapi kan kita tergantung dulu untuk apa gitu kan kita terlatihnya kan. Misalnya kalau ya kita berlatih itu misalnya kalau saya mungkin sasarannya hanya untuk supaya jantung paru dan ototnya sehat gitu, kuat, bugar dalam saya melakukan aktivitas sehari-hari saya. Kan saya ada tuh aktivitas saya pagi sampai malam itu tidak terlalu capek. Nah itu indikasi bugar. Bugar itu kalau kita punya aktivitas segudang hari itu kita tidak terlalu capek. Nah aktivitas saya dan adik-adik dan kemudian laki-laki itu kan berbeda gitu ya. Mungkin kalau kita lihat dari sisi fisik ya berarti pekerjaan yang memerlukan fisik. Nah, itu kan ada batas-batasnya sebetulnya ya, ada batas-batas yang ingin dicapai. Kita pun juga tidak berkompetisi siapa yang menang, mau juara 1, 2, 3. Pasti ada range-nya. Gitu. Kalau range itu tercapai ya bisa-bisa saja sama. Yang kita kan kadang-kadang tidak mengejar yang maksimal atau semaksimal ya untuk kemampuan fisik, jantung, paru segala macam. Yang maksimal itu biasanya kan pada atlet ya. Kalau atlet itu kan betul-betul memang kalau atletnya endurance, lari segala macam itu kan memang fisik maksimal. Nah, kalau itu memang kita lihat kadang-kadang cabangnya saja itu tidak diperuntukkan sama laki dan perempuan itu kan berbeda biasanya. Laki sama laki, perempuan sama perempuan. Namun itu untuk perlombaan, kita tidak untuk melakukan suatu tugas atau fungsi. Gitu. Kalau untuk tugas dan fungsi itu kan pasti ada range-nya ya, kemampuan ototnya berapa, kemampuan jantung parunya berapa. Jadi ada banyak faktor. Kalau kita terlatih, ototnya tentu lebih kuat, juga lebih lebih bugar lah, lebih bugar. Jadi kita juga tidak lebih lelah, tidak lelah jika kita melakukan aktivitas latihan secara rutin tanpa mengabaikan tanda-tanda yang ada di tubuh gitu ya. Jadi kan lagi-lagi multifaktorial, walaupun kita laki-laki, kita perempuan, kita merasa sama-sama sehat, kemudian kita melakukan latihan fisik yang sama, sehingga nanti mungkin meningkat kemampuan jantung paru, ketahanan jantung parunya, meningkat kemampuan ototnya, tidak boleh mengabaikan tanda-tanda fisik. Karena kan kita tidak tahu dari ujung kaki sampai ujung kepala ini apa saja yang ada, gen-gen apa saja yang ada, apakah sudah muncul proses penyakit tertentu gitu ya. Karena kan ketika muncul suatu penyakit, muncul suatu gejala, oh kadar glukosa darah saya tinggi. Itu prosesnya tidak berlangsung dalam waktu singkat. Bisa jadi 10 atau 15 tahun yang lalu itu sudah mulai terjadi. Sudah mulai, tapi seperti saya katakan tadi, tubuh berusaha mengembalikan dia ke fungsi normal sehingga nggak muncul gejalanya di kita. Nah, ketika kita melakukan latihan kemampuan yang lebih tadi, bisa jadi muncul gejala-gejala. Nah, kita tidak boleh mengabaikan. Berarti kita mungkin ada something yang mungkin berbeda daripada orang kan gitu ya. Mungkin kita tiba-tiba kita menyadari ternyata kita ada penyakit jantung bawaan misalnya gitu. Nah, ya berarti ada komorbidnya yang membuat kita mungkin akan jadi berbeda. Jadi prinsipnya adalah pada dasarnya kalau kita latihan fisik yang baik dan benar dengan tujuan yang benar, terukur, tercapai, tidak mengabaikan tanda-tanda fisik klinis yang muncul, insya Allah kita juga bisa bugar, bisa Terima kasih dokter. Apakah memungkinkan bagi perempuan untuk melakukan profesi yang memerlukan gerak yang berlebih itu dok? Gerak yang berlebih ya, ini gerak yang berlebih ini contohnya kayak seperti gerak fisik. Ya memungkinkan saja sih menurut saya, selama tadi terukur bahwa komponen respirasi kardiovaskularnya itu memang sedang dalam posisi bisa melakukan tahapan itu gitu. Nah, saya katakan tadi bahwa kita bisa latihan secara terukur. Jadi kayak misalnya fisik, misalnya kan ini otot sama respi kardiovaskular ya. Nah, kita contohin ya. Kalau misalnya respi kardiovaskular itu adalah
kita tuh bisa tahunya adalah ketika kita misalnya melakukan aktivitas fisik sampai batas mana kita tuh sampai terengah-engah tuh sampai nggak bisa ngomong gitu. Itu pada orang tuh batasnya berbeda-beda tergantung fisiknya dia. Mungkin saya apa ya 1 kilo mungkin sudah nggak sanggup lagi. Ada orang yang 500 meter udah nggak sanggup lagi. Ada orang yang lari 2 kilo bagus gitu. Tadi jadi tergantung terlatih bugar bisa. Nah, antara laki-laki dan perempuan ya berbeda apa namanya ya tergantung latihannya tadi walaupun memang ya memang karena kalau misalnya pada laki-laki sekali cardio outputnya lebih besar sedikit lebih besar daripada perempuan misalnya begitu ya cuman kan kita kan tanding-tandingan siapa yang menang siapa yang paling banyak tapi bisa atau tidak kita melakukan aktivitas itu nah itu bisa dengan terlatih itu kita terlatih kita bugar gitu juga dengan otot-ototnya kalau misalnya semakin sering kita gunakan semakin banyak maka kadar laktatnya itu jadi cepat lelah range kita cepat lelah itu akan berbeda dengan orang yang tidak terlatih baik itu laki-laki maupun itu perempuan gitu. Jadi memang khususnya di latihan tapi mungkin balik lagi sedikit ya kalau untuk gerakan fisik gitu kan berarti mungkin ini apa ya kalau saya ibaratkan kalau misalnya kita mau kan olahraga di rumah ya di rumah kalau profesi secara fisik berarti mungkin kita bertemu dengan masyarakat dengan orang lain mungkin balik kalau di dalam Islam ya kalau kalau ya kita balik ke ketentuan Islam juga ya maksudnya tidak ya apa namanya itu profesi yang tetap tidak auratnya bisa tetap terjaga gitu ya kemudian tidak hal-hal yang apa tuh berhalwat misalnya laki-laki perempuan bercampur baur misalnya ikhtilat ya kemudian ya terhindar dari apa ya fitnah atau apa kan ini perempuan kan rentannya juga ada di situ ya gitu ya jadi jangan kalau menurut saya ya jadi jangan sampai juga kemudian kita mengabaikan itu karena kadang-kadang kan kalau gerak fisik itu kadang pakaiannya harus begini harus tapi mungkin kalau di Aceh nggak begitu ya kan kalau polwan-polwan Aceh itu kan berjilbab gitu ya walaupun mungkin nggak boleh jilbabnya nggak boleh ini ya nggak boleh besar nggak boleh menutupi dada ya nah itu gitu nah, menurut saya prinsip itu tetap harus kita pegang ya karena kan dalam Islam itu sudah diatur pasti dan kita meyakini bahwa itu memang yang terbaik lah untuk kita. Perempuan ini apakah ada miskonsepsi antara fisik perempuan dengan laki-laki gitu dok? Miskonsepsi fisik perempuan. Nah, ini kalau dari adik-adik sendiri nih ada pernah dengar miskonsepsi tentang ini ya perempuan dengan laki-laki gitu. Perempuan lebih lemah gitu ya? Iya, seringnya kayak gitu sih dok. Jadi mungkin ya tadi itu kalau misalnya, ya ini kan saya katakan bahwa kita melihat dari berbagai faktor tadi. Kalau misalnya dilihat lebih lemah, tadi mungkin kalau misalnya kita lihat dari faktor komposisi ototnya tadi kan, proporsi ototnya dengan komposisi seluruh tubuh, memang tadi bahwa laki-laki lebih besar proporsinya dibandingkan perempuan. Jadi serabutnya sama, tapi karena tadi ada hormon testosteronnya sehingga dia membuat satu serabut itu jadi lebih tebal, sehingga memang lebih kuat. Cuman saya katakan tadi bahwa ada faktor lain, ada faktor kita latihan, dia terlatih atau tidak, itu juga berpengaruh gitu. Jadi kalau perempuan kemudian dia berlatih terus, maka dia juga bisa. Kemudian untuk HB itu kan juga berbeda sebetulnya ya. Apa namanya? Ya HB kan lebih sedikit lebih rendah pada perempuan pada laki-laki. Mungkin faktor itu juga yang kadang membuat laki-laki terlihat lebih kuat lebih ini ya. Cuman tadi itu tadi apa namanya itu kalau misalnya kita dalam kondisi yang tidak anemia, HB-nya cukup, hematokritnya cukup, ya insya Allah akan terpenuhi gitu dan bisa juga melakukan aktivitas yang sama. Rentannya adalah bahwa kita itu kan ada haid begitu ya, ada haid. Nah itu kadang-kadang miss gitu. Jadi kalau misalnya kita konsumsinya sama, kita tuh ada haid, nah itu kan kekurangan cairan dan kekurangan darah. Nah perempuan juga rentan untuk terkena anemia gitu, terkena anemia, kemudian oksigennya tiba-tiba masuk ke darah, dia tidak punya HB, tidak punya eritrosit untuk beredar di seluruh tubuh. Nah itu akan menjadi radikal bebas. Nah justru akan menyerang tubuhnya, tubuh yang si wanita, dan kemudian kalau menyerang tentu akan membuat fungsi dari organ-organ itu menjadi lebih kurang, lebih lemah daripada laki-laki. Laki-laki kan makannya juga enggak juga sih, itu tergantung orang juga. Maksudnya tidak ada
apa namanya ya, tidak ada fase yang membuat dia harus kehilangan darah gitu gitu per bulannya ya secara periodiknya. Jadi mungkin lebih jaga. Kadang-kadang kita nggak menyadari itu sebetulnya. Kita pola makan biasa, gitu. Haid juga aktivitas makan biasa. Tapi kalau mungkin lagi hektik-hektiknya, haid lagi banyaknya, udahlah kayak gitu. Dan banyak juga dari perempuan tuh dia tidak menyadari kalau dia itu sebenarnya misalnya haidnya berlebih gitu kan, tidak lagi dalam batas normal tuh kadang-kadang kita tidak menyadari kita terus beraktivitas padahal sebenarnya HB kita tuh udah lama rendah, radikal bebasnya sudah banyak menyerang organ-organ, berkurang fungsinya. Nah, ada celah membuat kita akhirnya jadi kurang bugar, kurang sehat. Insya Allah kalau pola hidupnya baik, pola hidupnya teratur, kita makannya gizi seimbang, sayur, buah, mikronutrisinya terpenuhi, normal ya, makronutrisinya terpenuhi, kemudian latihan fisik, aktivitas fisik, tidak mageran, kan ini lagi hits-hitsnya kaum rebahan gitu ya, enggak. Kita aktivitas fisiknya baik, aktivitas fisik yang baik itu kan 3 kali seminggu ya. Kalau awal ini kalau kita awal karena kita bukan atlet, 3 sampai 5 kali per minggu, 30 sampai 60 menit, kemudian dengan intensitas ringan sedang. Ringan sedang itu kita bisa ukur pakai nadi atau kita bisa ukur pakai suara. Jadi kalau ringan itu kita sambil olahraga kita masih bisa nyanyi gitu. Kalau misalnya sedang kita sambil olahraga masih bisa ngobrol gitu. Kalau udah berat, waktu olahraga tuh ngomongnya udah keputus-putus. Saya itu udah berat. Berarti itu udah berat, udahlah gitu. Udah nggak ini lagi. Stop. Kalau nggak terbiasa ya, karena ini celahnya kenapa orang kalau tiba-tiba olahraga kok habis olahraga kok tiba-tiba serangan jantung. Misalnya kan sering kita dengar gitu ya, serangan jantung. Padahal dia rajin olahraga, dia sehat. Iya, olahraga itu sebenarnya seperti obat juga. Jadi walaupun dia harus dikonsumsi, dia harus dilaksanakan dengan kadar normalnya. Tidak boleh kurang. Kalau kurang sih nggak ngefek ya. Kalau kurang nggak apa-apa, tapi nggak ngefek gitu. Tapi tidak boleh berlebih. Kalau berlebih dari yang seharusnya kita mampu, nah itulah tadi. Gitu. Akhirnya, ya itu tadi sering kita dengar bahwa tiba-tiba serangan jantung. Dia mungkin terlatih. Dia mungkin dalam aktivitasnya yang kita bilang skala 5, baru ini gitu. Kalau kita yang nggak terlatih, mungkin di skala 3 kita udah selesai juga gitu. Kalau nggak terlatih gitu ya. Jadi aktivitas fisiknya 3-5 kali per hari, kemudian intensitasnya sedang, tadi ya ringan sedang, 30-60 kali per menit. Nah, itu nanti kalau mau dinaikkan bisa pelan-pelan. Itu untuk bugar saja, tapi kalau untuk latihan-latihan tertentu, nah itu latihannya beda lagi kan. Misalnya mungkin ada yang pengen menguatkan otot tangan, nanti maka akan ada kita memberikan latihan-latihan untuk meningkatkan massa otot tangan, kekuatan otot tangan. Kalau ini ceritanya tentang fisik ya, mungkin kalau fisik itu juga apa ya, persepsi ini ya, kalau perempuan ya, persepsi fisik itu kayak persepsi cantik itu bukan sih? Jadi kayak misalnya orang cantik itu ya putih, ya tinggi, ya langsing gitu ya. Ada yang benar, ada yang nggak salah juga ya. Kalau misalnya langsing, mungkin kalau kita mendefinisikan bahwa dia berat badannya ideal, nah itu oke gitu. Apa sih sebenarnya? Ya memang iya harus begitu. Kita kan tidak boleh overweight, tidak boleh obes. Sebaiknya kan gitu, tidak. Sebaiknya juga tidak underweight, tidak kurus. Maka mungkin definisi langsing oke. Kita harus badannya ideal ya. Badan ideal itu kan kita cek dari indeks massa tubuh itu. Ya dari indeks massa tubuh berat badan dibagi dengan tinggi badan kuadrat. Nanti kita mungkin bisa pakai kriterianya Asia Pasifik 18,9 sampai 18,5 sampai 22,9. Nah itu rentangnya normal. Kemudian kalau tinggi ya juga ya, karena kan kalau pendek jadinya stunting gitu ya. Kalau stunting kan ya nggak sehat juga ya. Nah, tinggi. Kemudian putih. Kalau putih itu sebenarnya relatif. Putih menjadi putih mungkin iya kalau kita keluarnya main-main ke sana, keluar kena matahari kan nanti ininya kulitnya menggelap. Nah, iya putih, tapi putihnya adalah putihnya dari kita gitu loh. Bisa kita menyamakan standar putih kita tuh dengan orang lain tuh enggak bisa.
Jadi kalaupun misalnya perawatan misalnya pengen terawat bersih, kulitnya bagus, putih, maka putihnya putih diri kita. Cara lihatnya adalah lihatlah lengan bagian dalam. Lengan kita bagian dalam itu adalah lengan, kulit yang paling cerah sebetulnya. Nah, itulah standarnya. Jadi jangan membuat kulit kita tuh putih lebih daripada seharusnya. Nah, itu berarti udah ada something pada yang kita gunakan untuk membuat kulit jadi lebih putih. Yang menjadi permasalahan adalah untuk tinggi langsing ini kadang-kadang caranya salah gitu ya. Produknya ini banyak kan soalnya di luaran nih bisa menguruskan tanpa itu gitu. Minum ini aja. Itu kadang-kadang yang akhirnya menyakiti diri sendiri ya. Sebenarnya prinsipnya supaya kita normal itu adalah jika kita maka berarti input kita sedikit banding yang keluar. Kalau memang mau serius harus jelas hitung-hitungannya. Dia dihitung sebetulnya kalori itu. Kalau adik-adik nanti misalnya ada yang ini kan serius banget, misalnya ada ke dokter gizi klinik, itu kan dihitung banget tuh. Itu dihitung mulai dari berat badan, tinggi badan adik-adik kita saat ini, kemudian kita akan mencapai berat badan berat badan berapa yang normal, dan kemudian dihitung aktivitas harian kita. Jadi walaupun misalnya berat badannya misalnya 90, mau diturunkan ke 70, itu kalori hariannya itu berbeda antara yang kemudian dia duduk kerja kantoran dengan dia tukang beca, dia nguli ya, itu pasti berbeda. Jadi nggak boleh dipatok terlalu turun, sementara dia juga butuh untuk aktivitas hariannya banyak gitu ya. Jadi kita buat celahnya nanti sedikit, ada perbedaannya dibandingkan berapa dia keluar, berapa dia masuk, nanti dicelah sedikit. Nah, sedikit-sedikit itulah yang teratur nanti kita harapkan nanti tidak akan turun. Ya, ini kalau putih ini juga ini sebenarnya menjadi ini juga sih sebetulnya. Karena sebenarnya kalau kulit sehat itu dia akan terlihat ini sih sebetulnya terlihat bagus walaupun nggak putih yang kayak artis-artis Korea misalnya. Korea tuh yang udah genetiknya tuh udah begitu gitu. Kita tuh memang udah kulitnya berwarna. Mungkin itu ya. Ya adik-adik ada mungkin apa yang terdengar lagi miskonsepsi terhadap fisik perempuan. Atau mungkin ini karena memang terlihat mencari berpenampilan menarik gitu ya. Penampilan menarik itu mungkin definisinya itu loh sebenarnya antara saya dan si pencari itu kadang-kadang mungkin berbeda definisinya. Bagi si pencari mungkin yang menarik itu ya rapi, bersih gitu, enggak juga kusam apa gitu, enggak. Maksudnya yang ya rapi, bersih gitu ya. Kalau kita mungkin di kita wah harus benar-benar menarik nih, harus glowing, putih kayak artis Korea segala macam, aduh jadi nggak percaya diri. Gitu. Atau mungkin dia adik-adik ada apa lagi gitu ya yang miskonsepsi dari perempuan ini kira-kira. Dokter, boleh saya juga ikut bertanya? Oh iya. Jadi saya pernah dengar dokter, misalnya kayak perempuan itu nggak boleh, misalnya saya dulu itu pernah ikut taekwondo gitu. Jadi banyak orang yang bilang sebaiknya jangan karena itu berbahaya bagi daerah kewanitaan gitu. Itu berbahaya bagi janin, bagi janin dan berbahaya bagi apa ya, selaput darah gitu. Nah, menurut dokter itu gimana? Itu benar atau tidak? Yeah. Kalau saya enggak pernah ikut ini taekwondo, gerakan taekwondo. Tapi memang taekwondo itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan kan ya. Ada yang perempuan. Memang ya kalau misalnya tiba-tiba terjadi trauma atau cedera gitu kan ya mungkin saja sih sebenarnya untuk misalnya terjadi cedera atau trauma tidak hanya pada taekwondo sih, pada kondisi-kondisi yang lain yang kemudian bisa trauma atau apa itu apa namanya memungkinkan. Cuman mungkin apa namanya seberapa besar resikonya tentu tidak terlalu yang tinggi ya, karena kan memang dia terlindungi, kemudian juga tadi kan ada lemak-lemak yang melindungi di sana, ada tulangnya, ada otot-otot juga yang melindungi di sana. Jadi kalaupun yang teregang banget ataupun terini banget tuh ya apa namanya tidak begitu yang segampang itu gitu. Bisa misalnya kita langsung kena kemudian langsung robek, nggak segampang itu. Ini memang robekan itu memang yang pasti bisa merobek itu kan memang kalau misalnya dia kena langsung di situ. Gitu. Terus kita tidak kena langsung di situ kan ya kalau misalnya kita melakukan apa
hubungan suami istri misalnya, kan itu kan betul-betulan langsung, maksudnya itu betul kan. Kalau misalnya itu bisa saja, cuman mungkin tidak resikonya, kemungkinannya tidak sebesar itu. Gitu. Jadi tentu gerakan-gerakan yang memang sesuai dengan yang diarahkan, disesuaikan gitu dari gerakan taekwondo. Mungkin yang ditakutkan adalah dari gerakannya yang terlalu ini tiba-tiba ada yang miss, kena apa, terantuk di mana atau apa. Tapi ya menurut saya sih kalau berusaha menjaga sesuai dengan yang apa memang diinginkan di situ, insya Allah nggak apa-apa. Dan tergantung juga kadang-kadang tuh kadarnya juga kerentanannya ya. Kadang-kadang ada yang orang yang memang lebih tebal, ada juga yang memang lebih tipis misalnya. Jadi misalnya sedikit trauma langsung ini, ada yang enggak. Tapi yang pasti kalau misalnya kena langsung banget itu kan baru. Kalau ini kan kalau misalnya kita menjaga dalam batas-batas ini, insya Allah nggak terlalu ini. Saya sih seperti itu. Jadi ya seperti itu, maksudnya tidak ya kita berusaha lah menjaga sesuai dengan gerakan-gerakan dia dan tidak muncul yang langsung mencederai lah. Baik, dokter. Jadi istilahnya itu perempuan itu bisa aja dia berkegiatan apapun yang memerlukan fisik, tapi harus dilakukan dengan benar gitu ya dokter. Harus dilakukan dengan kemampuan-kemampuan yang ada dalam tubuh kita dan tidak berlebihan gitu ya dokter. Iya, benar. Jadi bisa, tapi tetap harus mengenali kemampuan dia tadi gitu ya. Dengan terlatih tadi kita mampu, kita bisa untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu. Nah, itu dia terukur. Kalau misalnya dia memang ini banget kan biasanya terukur, ada dokternya, itu kan diukur tanda-tanda vitalnya, vital sign-nya seperti apa. Kemampuan jantung parunya itu juga bisa diukur secara bertahap. Endurance, kebugaran itu juga ada cara mengukurnya, nah itu terukur, itu bisa. Kalau misalnya kita tidak dalam posisi yang sedang diamati, diobservasi, tidak ada yang ini, maka ya itu tadi sesuai standarnya tadi itu ya yang saya katakan tadi, kemudian naik sedikit boleh dan mengenali tanda-tanda tubuh. Jadi jangan mengabaikan kalau memang udah ada rasa tidak enak, ada rasa nyeri, rasa tidak nyaman, berarti mungkin ada sesuatu di tubuh kita yang mungkin perlu kita evaluasi lebih lanjut. Tapi kalau terkait profesi tadi ya, kalau dari saya itu tentu harus memperhatikan syariatnya ya. Jadi jangan sampai mengabaikan aurat, mengabaikan ya bercampur baur. Baik, terima kasih dokter. Kan tadi terkait berat badan ideal itu dok, kan ada standar kecantikan di perempuan gitu, kayak yang ngebuatnya tuh perempuan harus kayak diet ketat kayak gitu dok. Kan pada dasarnya kita harus menyesuaikan pola makan kita gitu 4 sehat 5 sempurna. Tapi karena ada standar tadi, kayak perempuan tuh berlomba-lomba gitu buat ngurus badan, kayak bahkan di bawah berat badan ideal gitu. Itu menurut dokter, pandang dokter tuh gimana? Iya ya, kalau misalnya tadi kan saya bilang kalau misalnya pengen langsing, tapi kalau langsingnya dalam batas IMT normal tadi, indeks massa tubuh normal, memang harusnya kan harus, tapi tidak menghalalkan segala cara gitu, nggak boleh sembarangan juga gitu. Apalagi kalau misal menurunkan di bawah ukuran normal, underweight gitu. Nah itu tujuannya untuk apa gitu kan? Kita tuh sebenarnya tujuannya untuk sehat gitu kan. Nah, tujuannya untuk apa? Nah, menurut saya itu adalah persepsi yang harusnya salah ya. Kita kalau misalnya mau kurus, memang karena kita pengen sehat dan proporsinya normal gitu. Dan kita mematok pada standar-standar yang sudah ditetapkan. Jadi IMT, indeks massa tubuhnya berapa, berat badan tinggi badan kuadratnya masuk dalam rentang normal. Kita usahakan kita berada di situ. Sebenarnya prinsip sekali, nah itu ya prinsipnya nih, kalau detailnya itu panjang. Harus kalori harian, kalori per makan, berapa workout kita habisnya, nah itu.
intinya itu adalah sebenarnya bagaimana intake kita tuh lebih kurang daripada output gitu. Tapi nggak yang terlalu jompang sekali, enggak. Karena kita butuh energi juga untuk melakukan aktivitas harian kita, enggak. Nanti yang kurang-kurang sedikit itulah yang kita tabung, akhirnya berkurang, gitu. Berkurang. Dan kan tidak boleh langsung hilang drastis, itu nggak bisa. Berat badan itu langsung hilang drastis, 1 bulan langsung hilang 10 kilo, misalnya gitu, itu juga nggak boleh. Harus turun secara bertahap gitu. Gitu ya. Kalau misalnya memang ini akut banget, sebenarnya udah over banget atau obesitas banget, di Banda Aceh itu udah banyak kok dokter-dokter gizi klinik, itu udah banyak yang mau, kalau misalnya kita memang betul-betul pengen dimentorin banget hariannya gitu, dikontrol supaya kita juga lebih disiplin gitu, itu udah ada dokter gizi klinik yang akan mengukur kalori kita, harian kita berapa, per makan pagi berapa, per snack berapa, siang malam berapa, itu udah ada. Terus misalnya kalau kalorinya segini nih makan pagi, itu bisa pilihan makanannya ini setengah piring, ini ya, itu juga sudah. Terima kasih dok. Selanjutnya kan tadi ada beberapa miskonsepsi yang telah dokter juga jelaskan gitu. Nah, cara kita menghilangkan miskonsepsi terkait fisik perempuan ini bagaimana dok? Menghilangkan miskonsepsi ini ya, ya mungkin yang paling ini dari saya itu adalah tentang literasi kali ya. Sebenarnya tidak hanya tentang miskonsepsi sih, apapun yang ada saat ini, miskonsepsi pada fisik perempuan sih, tapi apa saja itu, kalau menurut saya yang paling penting itu adalah ya literasi. Mungkin kita membaca sekarang kan sudah banyak, ya sudah gampang sebetulnya ya, banyak di Google, banyak segala macam. Kemudian juga selama pandemi ini kayak webinar itu juga banyak, kita bisa milih di mana gitu. Jadi bisa keinginan membacanya lebih ditingkatkan, kemampuan bacanya lebih ditingkatkan, dicari tahu dulu yang mana, dan tentunya di yang terpercaya gitu. Jadi website yang memang terpercaya, jurnal kalau kita bisa menelaah jurnal bagus, di jurnal, kemudian website yang terpercaya, dan hindari yang membaca di yang tidak terpercaya lah sebetulnya, yang tidak terpercaya, apalagi hanya testimoni gitu. Testimoni yang dari yang sumber yang tidak kredibel. Boleh, tapi maksudnya jikalau kita punya satu lagi itu, maksudnya bagi saya itu punya critical thinking. Paham nggak sih? Jadi ketika kita membaca sesuatu itu, kita bisa berpikir kritis ini benar atau tidak gitu. Ya. Nah, itu dua hal yang ketika kita mau tahu nih, saya mau turun berat badan nih, caranya gimana nih, itu pasti banyak berseliweran, kan ada yang bilang olahraga, makan, minum ini tanpa diet ketat langsung turun sekian. Oh, kalau misalnya saya tidak orang dokter, kan mungkin saya akan mungkin bisa nih ada yang bisa begini gitu. Tapi karena saya orangnya orang kesehatan, dan saya mempelajari itu, tentu saya berpikir, oh ada ya obat ini. Kenapa ya? Terus saya mikir, kok bisa ya? Mekanismenya seperti apa? Zatnya apa? Apa yang dipengaruhi itu? Pasti saya mikir, nggak bisa nih kalau yang begini. Kok jauh ya dari pengalaman saya? Nggak bisa. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh kita harus menunjukkan gitu loh. Sebenarnya. Kalau misalnya, saya misalnya nanti dari segi ekonomi, saya mikir begini. Saya udah baca, terus saya berpikir gitu ya, dan mungkin karena basic kita tidak di sana, mungkin akan ada hal-hal yang membuat kita bingung, maka mari kita dengarkan pada ahlinya gitu. Coba lihat orang yang kredibel di bidang itu, orang yang sesuai di bidang itu misalnya. Kalau misalnya saya juga seperti itu, misalnya COVID sekarang banyak nih berseliweran. Nah, ini COVID itu begini, tata laksananya begini. Karena saya orang medis, orang kesehatan, maka saya kan critical thinking-nya main. Oh, begini. Yang seperti ini tidak mungkin. Oh, yang seperti ini bisa jadi karena ini begini. Cuma kita butuh pembuktian. Nah, kita kan gitu ya awalnya. Butuh pembuktian ada di jurnal atau enggak. Namun saya juga pada titik tertentu, saya juga ada hal-hal yang kemudian membuat saya, benar nggak ya? Ini yang seperti ini seperti apa sebetulnya? Nah, kemudian kita mendengarkan dari ahlinya. Ada dokter paru, sudah konsultan, yang kemudian dia memang berkecimpung di seperti itu, dia mengeluarkan jurnal, kemudian dia mengeluarkan webinar, kemudian kita dengarkan, oh begini, gitu. Kita punya batas kemampuan. Jadi jangan, yang paling lemah saja itu sebenarnya kan pendapat para ahli, apalagi untuk testimoni. Jadi jangan langsung gampang percaya gitu untuk testimoni. Apalagi zaman sekarang itu juga gampang, hoax itu banyak sekali kan. Saya kadang nggak habis pikir bagaimana orang sedang mengetik
hoax itu kemudian menyebarkan secara sadar itu kayak gimana gitu ya. Kalau kita adik-adik semua tuh kadang-kadang kita kalau misalnya sesuai dengan keilmuan kita, kadang-kadang kita juga perlu yakin ini benar nggak ya, ada yang salah nggak ya kata-katanya, ada yang miss nggak ya gitu. Kita sampai mikir begitu kan kalau kita mau share, kalau kita mau menulis. Nah ini orang dengan sadarnya bahwa itu salah, tidak benar, kemudian disebarluaskan gitu. Nah itu yang kadang-kadang membuat akhirnya banyak sekali ya miskonsepsi dari perempuan, tidak hanya perempuan sih, semua orang, bahwa gampang sih percaya pada broadcast WA, WhatsApp gitu. Jadi itu tadi kita penting sekali untuk membaca, kemudian ketika membaca pemikiran kritisnya berpikir benar atau tidak, kemudian kita bisa mencari ahlinya, mendengarkan ahlinya, gitu. Jangan percaya hoax itu. Hoax itu kalau broadcast WA itu ini kan kita bisa kopas ini kan di Google itu juga langsung kelihatan ya biasanya ini hoax ini benar, itu bisa langsung itu ya insya Allah nih kalau adik-adik mahasiswa biasanya seperti itu. Ini biasanya kalau di grup-grup keluarga nih, ini kan gampang banget nih, grup keluarga tuh semua muncul, itu langsung di share gitu ya. Dan saling menghargai sih mungkin juga ya, kalau cerita fisik perempuan tuh kadang-kadang jadi pengen cerita kalau banyak juga perang-perang antara hal-hal yang kadang-kadang ada hitam dan putih, itu kita memang harus jelas ini putih, ini hitam, itu jelas. Kadang-kadang ada yang abu-abu tuh diperdebatkan, misalnya kayak lahir normal, lahir sesar, menyusui, susu formula, gitu-gitu, itu kan kayak yang nah yang seperti itu tuh juga kadang-kadang menjadi perdebatan gitu. Ya, jadi nggak ada yang ini sih, tergantung konteksnya sih sebetulnya ya. Ada orang yang mungkin dengan santainya tanpa indikasi pengennya nah mungkin yang disasar seperti itu, tapi yang kena adalah ibu-ibu yang dia sudah tidak punya pilihan lain gitu loh, dia sudah tidak mungkin, udah kontraindikasi banget dia untuk lahir normal, akhirnya dia harus lahiran sesar dan akhirnya dialah yang kena persepsi itu. Sama seperti ASI dengan susu formula gitu ya, kan kita memang sudah dibekali oksitosin, prolaktin, ibu-ibu lemak, distribusi lemaknya juga sudah dipersiapkan payudaranya untuk ASI, dan memang tidak bisa yang lain menggantikan kehebatan ASI itu kan. Jadi memang sebenarnya itu yang utama. Namun kita berterima kasih juga kepada susu formula karena ada ibu-ibu yang kemudian kondisinya betul-betul tidak bisa memungkinkan, sudah diusahakan segala cara, dia tidak bisa memungkinkan untuk menyusui, ASI tidak keluar dan segala macam. Ya, alhamdulillah ada susu formula. Jadi sebenarnya sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan. Tapi mungkin usahanya dulu ya. Jadi jangan pada ibu-ibu kemudian gampang menyerah, udahlah susu formula. Padahal usahanya belum maksimal gitu. Masih bisa diusahakan nih sebenarnya. Mungkin menyasarnya pada hal-hal yang kayak gitu. Lebih semangat, ternyata bisa gitu. Tapi kalaupun ternyata udah diusahakan semaksimal mungkin ternyata nggak bisa juga, ya sudah gitu loh. Kenapa harus menghabiskan energi untuk hal-hal yang seperti itu gitu. Tadi juga memberi gitu ya. Jadi perempuan itu sebenarnya harus cerdas ya, harus cerdas dan jangan gampang untuk langsung menjudge kalau misalnya bukan bagian dari kita gitu. Ini kok saya jadi ini. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat dari media sosial itu tiba-tiba langsung buat pendapat gitu ya. Kalau misalnya kita pun sebenarnya masih ragu, hanya sekedar asumsi dan kita tidak sedang di pihak itu tuh kita betul-betul harus cross check ini sudah benar atau belum gitu. Jangan nanti ketika di kemudian hari kemudian kita menemukan fakta yang lain, ini udah terlanjur tersebar, udah terlanjur keluar, jadi nggak enak ya, jadi ini sendiri. Mungkin seperti itu ya kalau dari saya, gimana kita menghilangkan persepsi pada fisik perempuan. Mungkin juga pada definisi-definisi mungkin juga perlu digaungkan ya, bagaimana sebenarnya seseorang itu yang tadi tuh putih gitu-gitu ya. Yang penting itu sebenarnya lebih ke sehatnya kan sebelumnya. Kalau sehat udah kelihatan, udah pasti udah insya Allah udah menarik, udah good looking gitu. Jadi nggak harus putih yang standar putihnya sama semua orang itu. Nah, yang seperti itu juga mungkin harus terus digaung-gaungkan juga mungkin ya, dibimbing mungkin adik-adiknya yang kadang-kadang yang kayak ini mungkin SMA gitu ya, yang masih belum ada yang ngikutin tren aja misalnya.
Terima kasih dokter. Nah, kelihatannya kita sudah di penghujung acara dok, dan itu tadi pembahasan kita yang terakhir. Jadi berakhir sudah Circle Talk kita hari ini, yaitu Circle Talk 2.0 yang berkaitan dengan perempuan dalam perspektif fisiologi. Terima kasih kepada Dr. Cynthia yang sudah memberikan informasi dan pengetahuan terbaru terhadap kami dan terima kasih juga kepada teman penonton sekalian. Selanjutnya akan ada pembagian sertifikat oleh co-founder Girl Circle, Rizrina Rifda Cesaria. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dokter atas wawasan yang telah diberikan hari ini, dan nantinya semoga acara kita hari ini bisa diakses oleh perempuan-perempuan lain yang ada di Indonesia, supaya mereka tuh lebih mengenal diri mereka, siapa sih perempuan dari perspektif dokter gitu, dan dari perspektif fisiologi juga. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dokter, dan ini ada sertifikat dari kami untuk dokter. Terima kasih banyak dokter atas kesediaan dan waktunya. Baik, saya akan ambil alih untuk foto sertifikatnya, dokter. Senyum, 1, 2. Sekali lagi. 1, 2. Terima kasih, dokter. Terima kasih juga ya, semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami. Saya juga mohon maaf apabila ada kekurangan ya dan kesalahan selama acara ini. Baik, selanjutnya untuk menutupi pertemuan kita pada hari ini, saya akan mengambil kesimpulan mungkin dari pemaparan tadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa terkait fisiologi perempuan ini, fisiologi perempuan itu berkaitan dengan khususnya dengan reproduksi, hormon, dan fisik pada perempuan, dan beberapa perbedaan masa tubuh lain yang berbeda dengan laki-laki. Kemudian untuk mengoptimalkan fisik perempuan, fisiologi perempuan dilakukan dengan menerapkan pola hidup sehat dan juga memaksimalkan fungsi tubuh. Dan juga untuk mengatasi miskonsepsi terkait fisiologi perempuan ini, kita dapat melakukannya dengan meningkatkan literasi dan menghindari berita-berita yang tidak benar, dan berpikir kritis dalam mengelola informasi yang kita terima. Terima kasih untuk Dr. Cynthia. Mungkin kita melakukan sesi foto bersama dulu, Dok.